Keempat ini yang sangat barbar ya teman-teman ya. Ini yang langsung datang 2 orang ke rumah kalian secara bersamaan. Dia langsung mengintimidasi kalian, dan dia seluruh mencari-carikan dana, entah itu pinjam sana, menjual asetnya. Halo guys, welcome back to my channel. Ini berdasarkan pengalaman saya di lapangan, entah itu mendampingi korban-korban pinjol secara online ataupun secara offline ya. Rangkuman yang saya buat, ada beberapa pinjol ini dengan DC lapangan agresif, apalagi yang nomor 4 ini yang terakhir ini sangat berbahaya sekali. Aplikasi apa aja itu yang ada pinjol lapangan beserta cara penagihannya itu bagaimana? Simak selengkapnya video saya ini ya. Pertama, pengalaman yang saya hadapi ketika satu pinjol lovers, kebetulan ini saya bimbing, kemudian didatangi sesuai dengan alamat KTP. Indodana ini datang ke rumah mereka untuk menagih tagihannya. Saya ngomong, "Miss, bagaimana apa itu cara penagihannya, etikanya ini bagaimana?" Ternyata Indodana di sini ini masih tergolong sopan ya cara menagihnya. Kita tidak bayar pun tidak ditekan-tekan, ya masih ada etikanya lah, dan tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Kemudian kalau tunaiku, kebetulan teman saya sendiri awalnya belum didatangi DC lapangan ya, tapi mereka ini nelpon ke perusahaannya ini sangat berisik sekali, sehingga owner dari perusahaan ini karena mengasih dia supaya tidak nelpon lagi. Pada waktu itu teman saya nggak sempat cerita, terus meneror lagi sampai lewat telepon, dan alhasil apa yang terjadi? Saya ini harus dikeluarkan dari pekerjaannya karena DC Tunaiku ini menelepon kantor yang sudah dicantumkan dalam aplikasi ini. Beberapa bulan kemudian DC-nya ini datang. Baru temanku ini sharing sama saya di satu warkop terdekat di rumah kita ya. Ya coba kamu temui aja dengan baik-baik, ngomong apa adanya, perilaku aplikasi Anda, saya harus dikeluarkan kerja. Ketika saya dikeluarkan kerja, otomatis saya tidak ada dana, dan bagaimana saya membayarnya? Ngomong terus terang aja. Respon dari DC Tunaiku ini sekitar dibilang wajar lah. Mungkin mereka ini nggak sampai nongkrong terus kemudian kalian disuruh dipaksa-paksa untuk mencari dana ke lainnya, enggak ya. Nah, kemudian kita bahas adalah DC Aku Laku. Kebetulan teman kerja perusahaan perbankan negeri lah di daerah saudara saya ini harus bela-belain untuk ketemu saya hanya untuk sharing bagaimana cara menghadapi DC Aku Laku ini yang menagih ke perusahaannya. Di dalam obrolan itu saya mengajarkan dia untuk dia itu selalu menemuinya. Kalau ketika dia ini ke kantor, coba digiring ya, digiring untuk keluar dari kantor, entah itu di warkop atau di mana, dan abang ini harus juga tahu bahwa menagih di perusahaan ini juga salah. Abang tidak mempermasalahkan itu, dan kita di sini hanya mencari satu solusi aja. Kalau orangnya bisa ngomong baik-baik, abang juga aja baik-baik. Akhirnya saya omongkan gitu, saya juga ngomong orangnya enak, abang juga ngomong, dan nggak terlalu nekan-nekan. Ya kalau misalnya enak ya ngomong, ya katakanlah maaf dan tolong aja. Ketika kita mengungkapkan maaf dan tolong, kalau abang punya istilahnya menghargai mereka, paling enggak abang kasih ya uang bensin atau uang rokok lah sebagai penggantinya. Kemudian apa yang saya sampaikan ini dijalankan. Dia datang sampai 3 kali ya. Ketika dia menagih lagi, dia panggil aja tanpa menyebutkan merek dari aplikasinya. Dia mungkin ngomong hanya temennya aja atau ada keperluan apa ya. Kemudian setelah 3 kali kunjungan ini, dan teman dari saudara saya ini tidak menjanjikan pembayaran ya, dia ngomong apa adanya. Dan alhasil apa? DC dari Aku Laku ini tidak menagihnya lagi. Keempat ini yang sangat barbar ya teman-teman ya. Ini yang langsung datang 2 orang ke rumah kalian secara bersamaan. Aplikasinya adalah Kredivo. Kredivo ini langsung datang 2 orang ya. Dan ketika 2 orang datang ini, dia langsung mengintimidasi kalian, dan dia seluruh mencari-carikan dana, entah itu pinjam sana, menjual asetnya.
dan lain sebagainya ya. Kebetulan yang waktu ini yang kena kredivo ini adalah masih ada saudara sama saya ya. Karena ini kan wanita, mereka sangat shock waktu pertama didatangi ini. 2 hari 2 malam gak bisa tidur ya. Saya sudah tahu kalau saya ini sudah dikasih pinjol beberapa tahun yang lalu. Makanya dia coba menghubungi saya, mengatakan terus terang gini-gini bahwa tagihannya ini sekitar 20 juta lebih, dan itu tidak dia yang meminjam tapi dia dimanfaatkan oleh anaknya dengan alasan ada arisan lewat apa, kayak dia disuruh kedap-kedip, geleng-geleng, dan itu sampai 20 juta lebih. Apa yang bisa saya lakukan? Kemudian kan ada kunjungan lagi. Ketika ada kunjungan lagi, saya ngomong ke saudara saya ini, katakan saya ini suami Anda ini berhadapan dengan DC, Anda tidak bisa ngomong. Hutang ini sudah saya serahkan ke suami saya, biar suami saya yang menyelesaikan. Mereka ini datang kunjungan untuk yang kedua kali, maka telepon itu saya suruh ngasihkan ke DC. Saya bercakap-cakap, mau tahu percakapannya apa? DC ini saya tanyain, kamu dari aplikasi mana? Kredivo. Yakin kamu dari perusahaan Kredivo? Kok eksternal? Saya dari Kredivo. Coba tunjukkan surat tugas, KTP, sama sertifikatmu PPI. Saya coba tunjukkan. Lalu istri saya foto, saya bilangkan begitu. Kemudian belum sampai saya menyuruh aja, dia langsung ngomong, bicara sama atasan saya aja Pak. Mana atasanmu? Atasan saya nggak ikut. Ya tolong nomor saya ini di-save, katakan sama atasanmu. Saya beberapa hari saya pun ditelepon sama atasannya, dan atasannya ini saya ajak, tolong kasih saya alamat kantornya. Kemudian atasannya ngomong kalau mau ketemu hanya di kawasan Excelsior. Loh, saya ini mau menyelesaikan hutang, bukan untuk nongkrong atau kongko-kongko. Kalau saya menyelesaikan hutang, saya harus tahu alamat kantor dan kantormu jelas. Kamu dari Kredivo, katanya kamu resmi. Mana alamat kantormu dan mana kantormu? Saya mau menyelesaikannya di situ supaya ada transparansi. Kemudian saya cecar begitu, akhirnya dia nggak bisa jawab. Dan besok-besoknya lagi, hanya 3 kali kunjungan aja, mereka ini sudah tidak datang lagi, asalkan kita tidak menjanjikan suatu pembayaran. Sekian yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan video ini memberikan satu pemahaman baru dan satu metode baru agar ketika kita menghadapi DC lapangan yang datang ke rumah ini tidak panik dan tahu bagaimana step by stepnya menghadapinya, sehingga mereka ini cepat pergi. Saya Pablo, thank you for watching, see you next video. Salam Lumer.